Diturunkan Al-Quran itu dibawa oleh Ruh Al-Qudsi. Siapa Ruh Qudsiyah itu? Adalah malaikat Jibril. Di ayat yang lain dijelaskan Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Itu bawa Quran malaikat Jibril. Mir rabbika bil haq. Dari Tuhanmu yang bil haq, dengan kebenaran. Tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'dami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunul Qur'an wa tufahhiminu minhul ayah wa tabtahuli biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna lil qur'ana dohron wa batnan wa li batnihi batnan ila sab'ati abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahid. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai, serta para sesepuh di Masjid Baitur Rahim. Yang insya Allah diberkahi, dirahmati kita semua hadirin jamaah. Yang hari ini memperingati hari Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adik yang dicintai, yang insya Allah kalau banyak anak-anak mencintai masjid ini, menunjukkan harapan yang besar kita sebagai orang tua bahwa mereka akan meneruskan cita-cita yang luhur kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka anak-anak ini kalau konsisten mereka memakmurkan masjid kita ini, maka mereka adalah wajah-wajah penghuni surga yang Allah akan jamin bahwa kelak nanti di yaumil ba'ats anak-anak kita ini akan mendapat naungan dari Allah tatkala tidak ada naungan yang lain selain dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan mereka sejak muda sudah memakmurkan masjid. Dan kita yang sudah tua ini, yang tinggal usia sisa-sisa ini, berikhtiarlah agar kita ta'alluq bil masajid, terikat hati kita dengan masjid ini. Disebabkan karena apa? Karena kita juga akan rindu akan naungan Allah di saat tidak ada naungan yang lain di padang mahsyar kelak nanti. Maka salah satu yang akan dinaungi oleh Allah adalah rajulun muta'allakun fil masajid, laki-laki yang kolbunya terikat di masjid, yang dia tunggu tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita Nuzulul Quran pada malam hari ini, tadi dibacakan surah ke-185 surah Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa pada bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Untuk apa Al-Quran diturunkan itu? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di situ untuk manusia petunjuk. Harfu jar ya.
Konteksnya manusia, bukan hanya untuk kita yang muslim, tapi juga untuk keseluruhan manusia. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan petunjuk yang global itu ternyata juga bayinat, memiliki penjelasan-penjelasan atasnya. Artinya Al-Quran itu bukan hanya penjelasan global, tapi juga menjelaskan secara detail, secara rinci. Wabayinat, menjelaskannya rinci sekali, sehingga petunjuk itu menjadi Al-Furqan, mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Dengan menguasai Al-Quran, maka kita akan sanggup berjalan pada jalan yang benar dengan tegak, tanpa ragu-ragu. Disebabkan karena apa? Karena penjelasannya sangat rinci, sangat jelas. Kenapa bisa begitu? Dari mana sesungguhnya Al-Quran itu? Maka dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat kedua, Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Halamannya halaman 415, Pak. Di baris kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim, baris kedua, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Satu baris. Diturunkan Al-Quran itu, diturunkan kitab Al-Quran itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Pertama, Al-Quran diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian siapa yang membawa Al-Quran itu? Yang membawa Al-Quran ada dalam surat An-Nahl ayat 102. Yang Allah berikan informasi itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad, katakanlah, Nazzalahu ruhul qudusi. Diturunkan Al-Quran itu dibawa oleh Ruh Al-Qudsi. Siapa Ruh Qudsiyah itu? Adalah malaikat Jibril. Di ayat yang lain dijelaskan Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Itu bawa Quran malaikat Jibril. Mir rabbika bil haq. Dari Tuhanmu yang bil haq, dengan hak, dengan kebenaran. Untuk apa diturunkan dengan kebenaran dari sisi Allah itu? Liyusabbital, untuk menegakkan, untuk meneguhkan. Yusabbital ladina amanu, untuk meneguhkan orang yang sudah beriman. Jadi lawan iman itu sebenarnya ragu, la raiba. Maka perlu diteguhkan. Terus bagaimana bagi orang yang Islam? Bagi orang yang Islam, wahudan wa busra lil mu'minin. Bagi orang yang berserah diri kepada Allah, Al-Quran itu akan menjadi hudan, petunjuk, busra, pemberi peringatan, pemberi kabar baik, lil muslimin, mereka yang telah berserah diri kepada Allah. Bagi mereka yang berserah diri kepada Allah, maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk jalan dan akan menjadikan di dalamnya kabar berita yang baik. Bagi orang yang sudah beriman kepada Allah, maka Al-Quran itu akan meneguhkan keimanan. Siapa yang membawa? Malaikat Jibril. Al-Quran juga ketika turun pada malam hari, maka malam itu disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat. Inna anjalnahu lailatal mubarakah. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran turun pada malam hari, maka dalam surat Al-Qadar surah ke-97
disebutkan inna anjalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfis syahri. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi makna dari bahasa alfis syahrin itu bukan 1000 bulan beneran. Jangan dibagi 12 kemudian jadi hitung 82 tahun. Itu nggak ngerti mubalaghah. Dia itu ibaratnya bahwa malam itu menjadi malam yang lebih baik dari bulan-bulan yang banyak. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dapat kita simpulkan sedikit. Yang pertama, Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu saja Al-Quran itu menjadi mulia, sangat mulia. Begitu turun pada bulan suci Ramadan, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bulan suci Ramadan. Datang malam Al-Quran itu pada malam hari, maka malam itu menjadi malam yang berkah, penuh keberkahan, dan menjadi malam Lailatul Qadar. Dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini. Dan kemudian Al-Quran yang mulia itu diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun di Gua Hira di Mekah, di kota Mekah. Dan baginda Nabi menjadi nabi dan rasul yang paling mulia di antara nabi-nabi yang Allah utus di muka bumi. Bapak Ibu bayangkan, siapa saja, makhluk apa saja yang menerima Al-Quran, maka dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kan sederhana. Kira-kira kalau Al-Quran itu bisa kita terima, kira-kira kita mulia enggak? Jangan ragu-ragu, mulia enggak kita yang memegang Al-Quran itu? Pasti mulia. Tapi yang membuat kita menjawab ragu, kok banyak yang kebalik ya. Yang sudah mengerti Al-Quran, hafal Quran, kok masih akhlaknya masih buruk ya. Malah yang menghafal Quran tiba-tiba menjadi sombong, takabur, ujub, ria. Kok ada problem apa gerangan di situ? Kita urut lagi, apa penyebabnya? Karena ternyata penyebabnya perlu kita ungkap ini. Baginda Nabi menyebut satu hadis yang ini sangat dikenal. Ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah oleh kalian bahwa ada dalam jasad itu segumpal daging. Fa idza sholaha kal jasadu kullu. Barang siapa yang segumpal dagingnya itu baik, sehat, maka akan baiklah keseluruhan jasadnya. Wa idza fasada jasadakum. Sebaliknya apabila dalam segumpal daging itu buruk, maka buruklah, fasada itu rusak, maka rusaklah keseluruhan jasad itu. Apa itu? Ala wahya qalbu. Ketahuilah itulah qalbu.
Sekarang orang meraba-raba, apa sih kolbu itu? Kalau dikatakan mudghah, apakah dia jantung? Karena segumpal daging kan, jantung yang mampu mengedarkan aliran darah kita dari bilik kiri dan bilik kanan. Memang kalau jantungnya rusak, nggak mengalir darah itu, matilah orangnya, rusaklah jasad keseluruhannya. Tapi apa kolbu itu? Nah, ternyata kita perlu dalami lagi. Kolbu itu adalah wujud yang abstrak. Wujud yang abstrak. Tak nampak, tapi ada dia. Baginda Nabi mengisyaratkan mudghah itu adalah segumpal daging yang maknanya bukan hanya sekedar jantung, bukan hanya sekedar jantung yang ada, tapi juga ada yang wilayah latifah, yang wilayah tersembunyi, yang itu abstrak. Kenapa itu begitu penting? Kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah, dikatakan man kana aduwwalillah wan kana aduwwali jibrila fa innahu najjalahu ala qalbika biidnillah. Maka barang siapa orang yang memusuhi malaikat Jibril alaihi salam, fa innahu, maka ketahuilah bahwa malaikat Jibril itu najjalahu, menurunkan Al-Quran, ala qalbika, ke dalam kolbu manusia, biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang dalam kolbunya dititipkan Al-Quran, posisi kolbunya sedang sehat, maka pasti orang itu akan memancarkan kemuliaan-kemuliaan Al-Quranul Karim. Sebagaimana baginda Nabi ketika ditanya, siapakah engkau ya Rasulullah? Sahabat kemudian mencari, bagaimana sih sebenarnya Rasulullah? Siapa sebenarnya Rasulullah? Ditanyalah itu Aisyah istrinya. Lalu Aisyah menjawab, baginda Nabi adalah khuluqul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Al-Quran menyatu dengan dirinya menjadi akhlak. Akhlak itu perilaku, menjadi perilaku. Di mana letak perilaku itu? Intinya, inti dari perilaku itu ada di dalam kolbu. Baik, sekarang kita uji. Kita kan sudah sebahagian, alhamdulillah, ini anak-anak kita, adik-adik kita sudah menghatamkan Al-Quran sekali hatam, dan barangkali ini yang akan kedua karena udah juz ke-12. Mudah-mudahan Ramadan ini 3 kali hatam mereka. Tapi saya ingin bertanya kepada siapa saja yang bisa menjawab. Pertanyaannya, berapa jumlah ayat Al-Quran? Ayo adik-adik, ada yang bisa jawab? Berapa jumlah ayat Al-Quran? Ayo jawab. Ini ada hadiah 50.000. Nah, 50.000. Ayo, siapa yang bisa jawab jumlah ayat Al-Quran? 50. Nah, ini yang harus ditanya gurunya ini. Kenapa ayat bisa jadi dipotong tinggal 50 ini, gurunya gimana? Ya, silakan. Ayo, ada yang jumlah ayat Al-Quran. Sini. Wah. Mana? Ya, berapa jumlah ayat Al-Quran? Wah, luar biasa ini.
Wah. Luar biasa. Berarti gurunya sanadnya jelas. Itu penting. Karena untuk ngetes satu tempat itu begitu. Kalau dia menyebut 6.236 ayat, benar. Mazhabnya jelas, mazhab Al-Kufi. Kalau ada yang menjawab 6.666 ayat, wah itu yang kacau itu. Itu yang kacau. Itu sanadnya tak jelas. Padahal itu yang populer. Di beberapa masjid, 666 katanya. Enak betul 666. Seluruh ulama ahlul qura itu menyepakati hanya 6.200 saja. Seluruh ulama ahlul qura. Adapun yang 7 mazhab itu ada yang 617 Madinatul Awal, Madinatul Akhir 6214. Kemudian Mekah 6230. Kemudian Damaskus, Humusi, dan terakhir Kufi itu 2636. Dan ini udah langsung terjawab, luar biasa. Berarti masjid ini barokah ini. Barokah ini. Gurunya harus dipertahankan ini. Tapi nanti yang bilang tadi 50 ayat, dikasih tahu lah. 6.236 itu mazhab Kufah. 3 ahlul qura di situ yang menjelaskan tentang itu. Saya terus terang bersyukur kalau sudah bisa diajarkan tentang itu. Nah, selanjutnya untuk memahami Al-Quran itu mudah. Insya Allah mudah. Karena apa? Karena memang Al-Quran memiliki struktur yang sempurna, yang lengkap. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Kita kasih lagi 50. Jumlah halaman Al-Quran. Berapa? Jumlah halaman Al-Quran. Ayo, bapak-bapak juga boleh. Loh, kok gak ada yang jawab? Oh, itu bersemangat berkumpul. Harus sekarang yang laki-laki. Ayo, yang laki-laki. Yang laki-laki. Kalau yang sana pasti sudah bisa menjawab itu karena kelompoknya bagus. Perempuan semua. Yang laki-laki mana? Yang laki-laki. Masya Allah. Baik, sini. Nggak apa-apa karena nggak ada yang laki-laki, yang perempuan lagi sini. Nggak apa-apa, sini. Tapi tambahan nanti pertanyaannya. Sini. Oh, yang laki-laki. Wah, sini. Oh, kok berdua? Bagi dua, mau dibagi dua. 604. Berapa juz? Juznya? 30. Berapa surat? Lupa. Tapi tetap kita kasih. Nah ini yang dampingnya sini. Enggak apa-apa. Ini yang ini. Sini, tapi belum sini. Baca dulu surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya, pulau bawah. Ulang lagi biar agak tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma grogi. Ya apa. Nanti belajar lagi ya di rumah ya, oke? Allahu Samad. Yulad. Alhamdulillah. Terima kasih. Dia bagus, bawaannya mau berdoa aja.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran akan bisa menjadikan seseorang menjadi mulia kalau yang nerimanya kolbu yang sehat. Kalau yang diterimanya Al-Quran yang bersanad. Ini penting. Jangan buka YouTube, hafal Quran, buka YouTube. Nanti kesananya bawaannya mau membid'ahkan orang aja nanti itu. Hati-hati Pak. Belajar harus punya guru. Kenapa? Karena dia akan tersambung. Pertanggungjawabannya tersambung, ayat-ayatnya pun tersambung. Karena ada orang membaca ayat-ayat tertentu untuk kejahatan. Banyak. Baca surat Yusuf supaya apa? Supaya perempuan suka sama dia. Itu baca surat Yusuf. Apa Ustaz pengalaman? Enggak gitu. Ada baca banyak surat yang kemudian ditujukan untuk mencari harta. Baca Waqiah, banyak-banyak Waqiah. Itu hati-hati Pak membaca Waqiah, baca Waqiah. Memang boleh itu untuk mencari rezeki. Tapi kalau rezeki nggak dapat nanti Bapak nyalahin Quran repot juga. Padahal yang ada yang terjadi Bapak malas. Baca boleh dibaca Pak. Lalu kemudian ikhtiar jangan ditinggal. Karena mau lewat mana jalurnya rezeki itu datang kalau Bapak menutup pintu ikhtiarnya. Maka dari itu baginda Nabi mengingatkan, inna lil Qur'ana dohron wa batnan. Sesungguhnya Al-Quran itu dohir dan batin. Yang dohir nampak Pak jelas. Bacaannya, lafadznya nampak jelas. Tapi yang batin itu kata baginda Nabi, di dalam batin ada batin ila sab'ati abton, sampai 7 lapisan batin. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan asaroh, sampai 10 lapisan batin. Kenapa begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu baginda Nabi menerima Al-Quran di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan itu 13 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau menghitung baginda Nabi itu menerima wahyu, ya dikurangi saja 13 dari bulan hijrah 0 itu. Minus 13 hijriah. Sebelum hijrah ke Madinah di Gua Hira. Maka tanggal itulah yang kita peringati hari ini. 17 Ramadan. Jadi sama Pak Kiai Anam SMS-an. Jadi tanggal 17-nya itu kapan? Hari Kamis apa hari Jumat? Akhirnya diputuskan ini. Rupanya tanggal ini memang tanggal 17 betul. Karena setelah beliau telepon, ada masjid lain yang telepon pada tanggal minta tanggal itu. Saya bilang nggak bisa. Sudah di Baitur Rahim yang meminta. Kita geser yang lain. Ada yang geser ke belakang, ada yang maju ke depan. Yang maju nggak ada yang mau. Belakang. Tanggal 19, tanggal 20 Tuhan, masih ada yang mau. Hari itu baginda Nabi menerima Al-Quran. Apakah dalam bentuk wujud langsung mushafnya? Tidak. Tidak langsung mushaf jadi, enggak. Baginda Nabi menerima wahyu Al-Quran pertama, surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Dan bentuknya bukan tulisan. Bukan tulisan. Malaikat Jibril menyampaikan itu ala qalbika, ke dalam qalb. Saya waktu kecil umur, kalau umur 7 tahun saya sudah hafal. Hafalnya juz 30 aja. Bahkan sudah sudah ikut perlombaan juara 1 di sekota Sukabumi, juara 1 ketika itu. Tapi kemudian oleh kakek saya yang saya cantumkan Sinar Alam Kiai Haji Lomri di Cianjur ini, beliau membawa saya ke pesantrennya di Sinar Alam di Cianjur Selatan sana. Beliau
pernah mukim 3 tahun di Mekah. Beliau cara menyampaikan ilmunya, saya duduk, beliau menyampaikan gini, nah, dalam bahasa Sunda tapi ke saya Indonesia. Dalam ilmu agama itu engkau harus memiliki perahu. Dalam mengarungi ilmu agama, engkau harus punya perahu. Dan perahu itu disebut dalam bahasa Arab safinah katanya. Safinah itu kan perahu. Maka untuk mengawali belajarlah kitab Safinah. Rupanya kitab itu adalah kitab fikih sekarang. Tata cara berwudu, tata cara sholat, tata cara Safinah. Kitab Safinah. Yang sekarang jarang dipelajari itu di tingkat awal tingkat dasar, jarang dipelajari dan jarang dikenalkan. Padahal kitab itu adalah kitab tata cara untuk bersyariat dengan benar. Lalu kemudian untuk mengarungi samudranya, engkau harus memiliki layar. Karena kalau safinah saja, kalau perahu saja kamu miliki, tak punya layar, engkau akan terombang-ambing kemana saja arus air, arus laut mengalir, terombang-ambing. Tapi kalau engkau punya tijan, namanya beliau itu bilang tijan itu layar kata beliau. Padahal kalau dalam bahasa Arab tijan itu mahkota. Tijan. Maka engkau harus memiliki perahumu itu harus punya layar. Sehingga belajarlah ilmu tentang tijan itu, ilmu kitab tijan itu. Ternyata kitab Tijanud Daruri adalah kitab tauhid yang memperkenalkan sifat-sifat 20. Supaya apa? Supaya beribadah kamu punya tujuan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kitab tauhid. Maka beliau mengatakan untuk mengarungi samudra as-syari'atu kas-safinah. Syariat itu seperti engkau menaiki perahu. Wal ma'rifatu kal bahri, dan makrifat itu seperti samudra. Kalau engkau memasuki samudra tanpa menggunakan perahu, kau tak akan bisa bertahan. Kau akan tenggelam dalam lautan samudra itu. Jadi dalam beribadah kepada Allah, dalam mendalami kitab suci Al-Quran, jangan lupa syariat itu penting sebagai perahu untuk supaya engkau tidak tenggelam di dalamnya. Sebab hari ini banyak orang belajar langsung kepada Quran, tahu-taunya jadi teroris, bunuh diri, bunuh orang lain, dianggap itu jihad. Ngeri Pak. Padahal itu mencelakakan diri sendiri, hukumnya haram. Melukai orang lain, hukumnya haram. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk merubah akhlak manusia. Dan baginda Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk orang Islam, Pak. Dia rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pada awal-awal mungkin baginda Nabi tidak bisa mendalami itu dengan baik, tapi kemudian ketika Isra Mi'raj berlangsung, berjumpa di langit pertama dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika itu Nabi Adam alaihissalam di sebelah kanan dan kirinya ada kegelapan, aswad, kegelapan. Tapi ketika baginda Nabi Adam alaihissalam menengok ke sebelah kanan, dilihatnya sebelah kanan, tersenyum dia. Lalu nengok ke sebelah kiri, kemudian beliau baka menangis. Sebelah kanan dohaka, tersenyum, tertawa. Sebelah kiri nengok, menangis. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam alaihissalam seperti itu? Kata malaikat Jibril, Adam itu ketika nengok ke sebelah kanan, melihat umatnya yang sedang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan, dia tersenyum. Karena anak cucunya mendapatkan kebahagiaan. Tapi tatkala nengok ke sebelah kiri, dia menangis disebabkan karena anak cucunya mendapatkan kecelakaan.
Bagi Adam, kalau ada terjadi di muka bumi, ada manusia yang satu membunuh, yang satu dibunuh, bagi Nabi Adam itu adalah anak cucunya yang dibunuh dan yang membunuh, anak keturunannya. Coba gimana kalau kita punya anak, anak kita berantem, saling bunuh, sedih nggak kita? Sedih, Pak. Sehingga apa? Sehingga di situ muncul rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi menangkap itu, bahwa semua makhluk yang namanya manusia ini bersaudara, semua orang tuanya Nabi Adam alaihissalam. Begitu, Pak. Jadi persaudaraan manusia itu juga ada. Jangan terlalu sempit dalam bersaudara, bahwa kita bersaudara dengan sesama manusia karena semua lahir dari Adam dan Hawa. Lapang hati kita, nggak sempit. Tapi yang terjadi hari ini, sesama muslim syahadat sudah dibid'ahkan. Bid'ah itu tahlilan, bid'ah itu yasinan. Ilmu dari mana itu? Membaca Quran itu baik, tahlil itu baik. Itu tahlilan itu nyusahin orang yang kesusahan, justru menggembirakan orang kesusahan. Itu tahlilan, apain doa kamu? Mendoakan orang tuanya yang meninggal. Mau nggak kita jadi anak soleh? Kapan kita mendoakan orang tua kita kalau nggak dalam tahlilan itu? Bukan hanya doa untuk orang yang meninggal, Pak, tahlilan itu. Untuk kita yang membacakan doa juga, orang tua kita juga dapat pahala itu. Memang kita nggak punya orang tua yang meninggal. Kan bagi mereka yang sudah wafat, kakeknya, orang tuanya, kan didoakan dalam tahlilan itu bersama-sama. Doa yang untuk orang yang meninggal dan untuk kita. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita kembalikan itu, jangan sampai ngelantur kemana-mana. Ini kembalikan dulu, bahwa Quran itu masuk ke dalam kolbu. Begitu kolbunya sehat, maka sehatlah dan mendapatkan barokahlah orang itu. Bakat barokah, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Al-Quran menyerap ke dalam dirinya dan kemudian menyebar menjadi akhlak dalam dirinya. Dan kalau kita membaca Al-Quran perlahan-lahan, akan kita temukan bahasanya itu, komunikasinya itu ada itu. Nah, itu baru bicara ilmu kita nih, komunikasinya itu ada. Pak, Bu, ketika orang diajak beribadah kepada Allah, panggilan Allah kepada seluruh manusia itu adalah ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah engkau kepada Allah, karena Allah telah menciptakan dirimu dan menciptakan orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Begitu dipanggil seluruh manusia, jadi wajib kita memanggil semua untuk beribadah kepada Allah. Panggil. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah, karena kemudian Al-Quran juga memanggil secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah datang waktunya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Maka berpuasalah engkau agar engkau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kan begitu. Jadi berpuasa nggak dipaksa untuk semua orang, Pak. Berpuasa untuk orang yang beriman saja. Jadi panggilannya khusus. Nah, apalagi panggilan untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang beriman yang diminta oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Dia nggak usah dipaksa, orang yang nggak mau, nggak usah. Memang itu khusus kok untuk orang-orang yang beriman. Kalau engkau tak beriman nggak masalah.
nggak usah. Tapi kalau orang beriman, berzikirlah kepada Allah. Kita kan sering melihat di YouTube itu, apa sih gunanya manggil-manggil Allah, Allah, Allah? Apa gunanya? Loh, kok begitu bilang? Pak, Bu, kalau kita punya teko itu isinya kopi, akan ketahuan kalau kopinya itu keluar kopi, atau isinya itu susu, keluar susu. Tidak akan ada ucapan lisan tauhid pada jiwa yang tidak bertauhid. Jiwa yang bertauhid, keluar lisannya itu tauhid. Allah, Allah, Allah. Begitu. Nah, oleh karena itu, hal yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah kita menghidupkan kolbu kita, agar supaya Al-Quran yang datang ke dalam kolbu kita itu bisa kita terima dengan lapang dada. Sebab apa? Bagi kolbu yang sakit, maka karena Al-Quran ini juga dikatakan sebagai as-sifa, mudah-mudahan bisa sembuh. Bagi kolbu yang gelap, yang tidak ada cahaya, tak ada petunjuk di dalamnya, Al-Quran ini juga disebut sebagai an-nur, yang bisa menerangi cahaya kolbu. Maka terimalah Al-Quran itu dalam kolbu kita yang gelap, agar supaya bercahaya. Bagi kolbu yang gundah gulana, maka terimalah Al-Quran, karena Al-Quran itu dikatakan juga sebagai az-zikra, yang mengingatkan. Kenapa? Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mereka yang berzikir kepada Allah, maka kolbunya akan menjadi tenang. Ketahuilah olehmu bahwa mereka yang berzikir kepada Allah, kolbunya akan menjadi tenang. Problem kita hari ini, kita belum bisa mendeteksi kolbu kita ini berpenyakit atau tidak. Kolbu kita ini sehat atau sakit. Kolbu kita ini gelap atau tidak. Maka untuk mengetahuinya, kita perlu berlakukan muhasabah, menghisab diri kita. Kalau nengok tetangga maju, kita masih ada iri, dengki, hasad, maka hati-hati, itu tanda kolbu kita sedang berpenyakit. Kalau kita rajin ibadah, lalu kemudian memandang orang yang tidak beribadah dengan pandangan yang remeh, dianggap, dia kan gak dapat hidayah, aku kan dapat hidayah, itu takabur. Kolbunya rusak juga, betul kan juga. Kalau kemudian kolbu kita sedang malas untuk beribadah, lalu kemudian kita memilih tidur lagi, begitu sholat, habis sahur, nanti nunggu dengan tidur lagi, itu juga perlu diobati. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari memiliki formula. Formulanya, kata beliau, kaifa yusriku qalbi suwarul aqwan muntaba'atan fi mir'ati. Bagaimana mungkin kolbumu akan bersinar kalau di dalam kolbu ini penuh dengan gambaran-gambaran makhluk. Contoh misalnya, waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, yang teringat, waduh, buka tadi belum selesai itu, kurma itu dimakan. Belum selesai itu, minuman itu. Nah, kalau masih itu berarti kolbu kita masih terikat dengan gambaran-gambaran makhluk. Begitu kita sholat, kita ingat uang, kita ingat dompet, kita ingat hutang, kita ingat, itu berarti gambaran kolbu kita masih penuh coretan-coretan yang perlu dibersihkan. Lalu yang kedua, kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisahawati. Bagaimana mungkin engkau akan yarhalu ilallah, akan menuju Allah, kalau kolbumu masih muqabbalun bisahawati, diikat oleh hawa nafsu.
Gak mungkin akan datang ke masjid ini kalau hawa nafsu makan kita masih ada. Masih makan di rumah, gak akan datang ke sini. Gak akan mungkin kita datang ke masjid ini kalau masih syahwat tidur kita masih ada. Kita akan memilih tidur karena habis makan enaknya tidur, kenyang Pak. Orang-orang yang hadir di sini insya Allah syahwatnya sudah terputus. Mereka lebih baik memilih di masjid tidur. Nah itu. Daripada tidur di rumah kan kira-kira begitu. Karena capek nggak apa-apa Pak, capek wajar. Seharian puasa sambil bekerja kan capek. Tapi istirahat di masjid pahalanya beda Pak. Maka mereka tidak akan bisa jalan menuju Allah kalau masih hawa nafsu mengikat. Berapa sih jenis hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu ada 3 jenisnya Pak. Yang pertama disebut bahimiyah. Ini adalah jenis hewan-hewan jinak seperti sapi, kerbau itu. Kerjaannya apa? Kerjaannya makan Pak. Siang hari makan, malam hari lagi tidur ngunyah Pak, tengok ngunyah lagi tidur. Itu sapi. Bawaannya makan, bawaannya apa lagi? Tidur. Itu banyak binatang yang kerjaannya tidur, banyak. Tapi ada juga yang kerjanya kawin Pak, ada Pak. Kelinci itu kawin aja tuh, banyak anaknya itu. Syahwat Pak, itu tapi bahimiyah, jinak ya Pak. Nafsu yang kedua, manusia itu memiliki nafsu yang disebut dengan sabu'iyah. Sabu'iyah itu hewan buas Pak. Seperti macan, singa, serigala. Itu bawaannya maunya marah aja, nerkam aja orang bawaan. Ada bawahan mau dihajar. Bawahan diperas, stor ke atas. Bawahan disuruh setor ke atas, apa enggak kacau? Ini kan kebanyakan begitu. Bawahannya yang disuruh setor, bukannya atasan yang ngasih. Maka rusak. Itu sabu'iyah Pak. Karena dengan kekuasaannya pengen orang lain tunduk kepada dia. Ada lagi yang ketiga nafsu yang mengikat manusia itu. Apa itu? Nafsu syaitoniyah. Nah syaitoniyah ini karakternya ujub, ria, takabur, sombong. Karena dia bahannya dari api, jadi bawaannya ke atas terus. Bawaannya pengen kalau jadi ustadz cuma wah gini. Pengennya dihormati, pengennya disanjung-sanjung. Iblis itu Pak. Harus dibuang. Menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, nggak usah sombong. Kenapa? Karena ilmu milik Allah, bukan milikmu. Sekali waktu kalau lagi dicabut oleh Allah pengetahuan itu hilang Pak, nggak bisa ngomong di depan itu diam aja, nggak bisa ngomong kalau sudah dicabut itu. Tidak ada manusia itu kesombongannya. Kenapa? Karena kesombongan milik makhluk yang satu itu. Maka lepaskan itu. Yang ketiga kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau sudah lepas dari hawa nafsu, kaifa yadharu ilallah wa huwa lam yatub min ghaflatih. Bagaimana mungkin kamu akan hadir di hadirat Allah kalau masih memegang kelalaian? Nah ini penting nih. Banyak sholat yang kita lakukan itu hati kita tak hadir, hadirnya di tempat lain. Nah ini kenapa? Ini penyakit hati Pak. Kenapa muncul ini? Karena gopalati, lalai Pak. Kelalaian ini menyebabkan hati kita menjadi tidak concern, tidak khusyuk. Nah ini juga perlu dibersihkan. Dan yang keempat, bagaimana mungkin engkau akan bisa memahami seluruh cerita tadi kalau masih memegang keyakinan yang lama? Itu mah nggak betul. Yang betul saya, ya selesai. Nggak akan bisa Bapak nangkap ilmu-ilmu yang baru itu kalau seandainya Bapak masih memegang keyakinan-keyakinan yang lama. Nggak akan bisa Pak. Apalagi menyepelekan orang yang berbicaranya. Ya sudah selesai. Tidak akan bisa memahami kalau engkau tidak bisa menyelami apa yang diceritakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka malam ini adalah malam yang insya Allah membuat kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang mulia.
Amin. Disebabkan karena apa? Karena kita yakin dan percaya bahwa Al-Quran akan membuat siapa saja yang dalam kolbunya bersih akan memancarkan karunia karomah, sehingga kita semua yang hadir di majelis ini akan dibersihkan kolbunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk meneguhkan bahwa kolbu kita harus dibersihkan, mari bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya Al-Quran yang kita baca bisa perlahan-lahan masuk ke dalam kolbu kita dan menerangi kolbu yang gelap, perlahan-lahan membersihkan kolbu kita yang kotor penuh dengan keinginan dan syahwat hawa nafsu dunia, dan mudah-mudahan akan bisa mengokohkan keimanan kita. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ali baitihi ajmain. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikuti ilahi antal maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyunaka yubayyunallaha yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'adallahi fasayuti ajran adima. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, Engkaulah yang mengabulkan segala hajat. Kabulkanlah ya Allah hajat kami semua di malam Ramadan, di malam 17 Ramadan, di malam yang penuh keberkahan, di malam Lailatul Qadar ya Allah.
Kabulkanlah hajat kami yang terucapkan dan yang tak terucapkan ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimmat ya Allah, Engkaulah yang menyampaikan segala cita-cita. Sampaikanlah ya Allah cita-cita kami ya Allah, agar hati kami tersambung ke hadirat-Mu ya Allah melalui Nabi-Mu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar hati kami menjadi tenang dan tentram ya Allah. Dalam keluarga kami ada dalam keharmonisan. Dalam keluarga kami, anak-anak kami menjadi anak-anak soleh ya Allah, yang mendoakan kami tatkala kami kelak nanti wafat. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami-suami yang soleh. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang solihat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah, jauhkanlah bencana dari kami semua ya Allah, karena Engkaulah yang menjauhkan segala bencana. Jauhkan bencana dan musibah dari kami ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrod, ya Allah, Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Sembuhkanlah ya Allah penyakit dohir dan batin kami ya Allah, terutama penyakit batin kami ya Allah, yang hati kami lupa kepadamu ya Allah. Bahkan tatkala sholat, tatkala ucapan takbiratul ihram kami ucapkan, tiba-tiba hilanglah ingatan kami kepadamu ya Allah. Bahkan dalam menghadap kepadamu kami lupa kepadamu ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amrod, Allahumma ya mujibad da'wat, ya Allah, Engkaulah yang mengijabah segala doa. Ijabahlah ya Allah doa-doa kami semua. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah, Engkaulah yang maha rahman, yang maha rahim. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihanilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Angkatlah ruhaniah kami ya Allah, bersihkan kolbu kami ya Allah, agar nampak Al-Quran itu dalam kolbu kami ya Allah. Allahumma ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma shalli. Oh boleh, silakan. Ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Izin deh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, baik. Ya, baik, siap. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustaz. Benar-benar saya mendengar atau pernah juga mendengar dari Pak Ustaz bahwa orang muslim itu nanti di akhirat menjadi kayu perkara peranakan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah di dalam kubur mereka ini mereka disiksa atau bagaimana Pak Ustaz? Ya. Itu yang harus Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum menjawab saya minum dulu ya. Alhamdulillah, ini pertanyaannya sangat bagus. Artinya beliau menyimak betul bagaimana sholat itu supaya khusyuk. Dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah, Imam Al-Qusairi menyebutkan 3 hal yang harus bisa kita jalani untuk sampai kepada kehusuan itu. Kehusuan dalam ibadah apa saja, terutama dalam sholat.
Yang pertama disebut dengan muhadharah. Apa muhadharah? Hadir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadir. Datang ke masjid, Pak. Kenapa? Karena kalau khusyuk di rumah dengan khusyuk di masjid, kelasnya beda. Datang ke masjid, hadir di masjid. Muhadharah. Dalam makna Risalah Al-Qusairi itu apa itu muhadharah? Hadir itu apa? Hudurul qalbi. Hadirnya hati. Hadirnya hati. Jadi jangan datang ke masjid hati masih tinggal di rumah. Apalagi hati masih tinggal di istri kedua. Waduh, kacau. Berantakan itu sudah. Formasinya gagal itu. Maaf, bukan nyindir yang punya istri dua. Boleh Pak istri dua, Pak. Saya nggak nyindir itu. Cuman maksudnya hati istri simpan di rumah lah, Pak. Di rumah satu, di rumah dua. Tapi kan kalau disatukan berantem dia kan. Apalagi kalau disatukan di hati sini kan dua-duanya pengen dapat tempat itu. Nah, kita dalam beribadah kepada Allah hadir kalbu kita. Jangan ada yang lain. Makanya tadi itu zikir padilah la ilaha illallah yang kita ucapkan tadi itu sesungguhnya untuk membersihkan itu agar kalbu kita hadir. La ilaha, tidak ada yang lain, nggak ada duit, nggak ada dompet, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada istri, nggak ada anak, udah lupakan semua. Illallah, kecuali Allah. Kenapa? Karena Anda sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setelah takbiratul ihram kita mengucapkan wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kan kita ngobrol bahwa wajahku kuhadapkan kepada Engkau ya Allah. Makanya doa itu sangat penting untuk dihayati dengan hati yang hadir. Maka khusyuk yang pertama nih Pak, adalah hadirnya kolbu dan memahami setiap apa yang diucapkan oleh kita maupun oleh imam. Ini penting. Jadi apa yang diucapkan oleh imam kita pahami karena hati kita hadir. Apa yang kita ucapkan kita pahami karena hati kita hadir. Itu tingkat khusyuk yang pertama, hadirnya kolbu. Kalau kolbu saja tidak hadir, udah nggak khusyuk namanya. Ngelamun namanya, sahun. Wah, itu sholatnya pun sholat ngelamun. Hilang ingatan kita kepada Allah di situ. Lalai kita. Maka yang pertama muhadharah, hadir. Begitu nanti kehadirannya sudah sangat sering, intensitas hadir kolbunya dapat, nanti akan ditingkatkan oleh Allah. Orang yang sholatnya hadir kolbunya yang muhadharah tadi, maka ditingkatkan pada tingkat yang kedua, mukasafah. Apa itu mukasafah? Mukasafah itu terbukanya tirai, Pak. Ini kan belum terbuka nih tirai. Tadi kan nggak kelihatan siapa di sini kan, tapi kalau dibuka tirai ini ketahuan, oh ada imam di sini. Itu mukasafah. Begitu sholat pertama muhadharah kita mengerti bacaannya, tapi lama kelamaan kehadiran kita itu akan dibukakan sedikit oleh Allah. Maka banyak orang-orang yang berilmu dulu, para ulama dulu, sholatnya itu ya terbuka, itu namanya Ka'bah itu terbuka, Pak. Ada beberapa masjid datang meluruskan kiblat. Kata salah seorang wali itu, katakan itu kiblatnya salah, geser sedikit ini. Kenapa? Karena bagi wali itu Ka'bah itu kelihatan. Mukasafah, Pak, sudah terbuka kasabnya itu. Sekarang jangan jauh-jauh, nggak usah cerita yang agak sedikit susah ditangkap nalar. Karena kalau saya tanya, coba Bapak bayangkan kampung halaman, langsung mukasafah. Langsung, oh ya kampung halaman saya itu, itulah mukasafah itu. Bukan dengan mata ini kan terhalang, dengan ada dinding aja sudah terhalang kita. Mata basiroh, mukasafah itu mata basir, terbuka.
Ini penting memahami kolbu ini. Kenapa? Karena kolbu ini adalah tempat melihat yang maha kuasa di dalam, seperti jendela keluar melihat yang maha kuasa, ke dalam melihat diri kita. Ibarat, ini kan ibarat. Jangan dipelintir. Kadang-kadang segini dipelintir ilmu begini itu. Mukasafah itu terbukanya hijab, terbukanya tirai. Lalu setelah sering mukasafah, Pak, nanti disebut musyahadah. Musyahadah apa itu? Menyaksikan. Target seorang yang beriman, target seorang muslim adalah musyahadah kepada Allah dan kepada baginda Nabi. Begitu rukun Islam pertama. Apa rukun Islam pertama? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi memasuki Islam saja yang pertama targetnya musyahadah, Pak. Targetnya tinggi. Kalau kita kan udah syahadat biasa aja gitu. Syahadat itu ada muhadorohnya, ada mukasafahnya, ada musyahadahnya, betul. Maka tadi tingkatan husu adalah tingkatan pertama hadirnya kolbu. Minimal jangan lupa rokaat. Minimal itu. Seringkali kita kan sholat lupa rokaat. Kenapa? Saya juga mengalami, Pak. Itu manusiawi lupa. Tapi saya memperbaiki diri agar dalam sholat rokaat minimal tidak lupa. Bahwa dalam sholat apa yang dibaca kita tahu. Nah, oleh karena itu objek kita adalah membersihkan kolbu. Objek utama itu sebetulnya membersihkan kolbu. Sholat itu agar supaya apa? Sholat itu zikrullah, ingat kepada Allah. Sholat itu. Nah, nanti nyambung dengan ucapannya, pertanyaan yang kedua. Nah, kita sambung dengan kedua. Jadi kira-kira gitu ya, husu itu punya tingkatan. Jadi husu yang pertama, muhadoroh hadir dulu. Kolbu hadir. Bacaan kita ingat, rokaat jangan lupa. Nah, gitu. Kemudian nanti mukasafah. Nanti jalan lagi kepada musyahadah. Kalau sudah musyahadah, Pak, itu netes air mata. Gak akan terbendung. Karena begitu kita membaca misalnya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruh, tatkala pada hari di mana ruh-ruh berbaris. Waduh, itu merinding, Pak, kalau udah begitu mukasafah itu nangis. Pernah kejadian, saya pernah mengalami itu. Begitu saya mimpin sholat subuh, itu terbuka itu barisan malaikat, terbuka itu, menangis kita. Jeleknya jadi imam yang kayak gini nih repot, Pak, karena begitu nangis itu makmum protes, ini subuh, Pak. Udah baca panjang lagi an-naba kan gitu. Marah itu. Memang betul, selesai itu marah orang. Saya baru paham, oh iya. Nggak boleh asik sendiri, nggak boleh, Pak. Kita maklumi lah, marah-marah kita mohon ampun kepada Allah, mungkin juga kesalahan. Nah, maka dari itu sholat yang kita lakukan insya Allah akan khusyuk kalau hadir kolbu. Kalau mukasafah lebih bagus lagi, musyahadah apalagi, akan muncul kenikmatan ibadah itu kalau sudah musyahadah. Nah, tadi pertanyaan yang kedua sekarang, bagaimana orang yang non-muslim kan nanti dihukum, ya kan? Kemudian menjadi apa? Menjadi bahan bakarnya api neraka. Itu dalam surah As-Sajdah itu ada gambaran yang sangat konkret dari Allah Subhanahu wa taala. Begini. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau taro, dan kelak nanti akan engkau lihat. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu taro itu panca indera, Pak. Nanti nengok.
Panca indera, kalau bahasa kan melihat dengan panca indera tahu. Kalau nadoro melihat dengan vision. Pandangan secara vision. Kalau kita lihat keindahan bulan, nah itu nadoro. Kalau dia tahu orang yang mujrimina, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dosa, tertunduk kepalanya inda rabbihim, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kemudian mereka akan berkata, Rabbana absorna wa sami'na farajina na'man sholihan inna muqinun. Ya Allah, aku sudah menyaksikan ini semua. Wa sami'na, aku juga sudah mendengar jeritan penderitaan itu. Farji'na na'mal sholihan, balikin aku ke dunia, aku ingin beramal soleh. Nyesal Pak. Kemudian apa lagi? Inna muqinun, hari ini aku yakin, sungguh aku sudah yakin ini. Kira-kira kalau kita menyesal kelak nanti di yaumil akhir, terlambat nggak? Oh, sangat terlambat. Begitu nyesal udah masuk neraka, apa kacau kiamat. Lalu kemudian ayat itu dilanjutkan, walau syi'na la'ataina kullan nafsin hudaha. Sungguh kata Allah, aku sanggup memberikan setiap orang hidayah. Dan karena Allah kan yang maha memberi hidayah, maha al-hadi, pemberi hidayah, aku sanggup. Tapi walau sina la'ataina kullan nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi. Tapi juga ucapanku sudah tetap bahwa aku akan penuhi isi neraka jahanam itu dengan golongan jin dan manusia. Jadi Allah sudah memastikan ada penghuni neraka itu jin dan manusia. Meskipun Allah sanggup memberi hidayah kepada setiap orang. Jadi makanya kita itu harus agak sedikit khawatir dengan persoalan ini. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan neraka, udah ada isinya. Allah sudah ciptakan surga, juga ada isinya. Nah, kita harus hati-hati, Pak. Siapa mereka penghuni itu? Nah, ini penghuni itu. Paduku bimana si'tum liqo ayyaumikum hadza. Penghuninya itu adalah mereka yang melupakan perjumpaan dengan diriku di alam ini, di sini, di yaumil akhir. Ingat Pak, lawan dari lupa, ingat. Lawan dari ingat, lupa. Bahasa Arab lupa, goflah. Bahasa Arab ingat, zikir. Nah, kira-kira gitu. Mereka yang tidak pernah berzikir, menyebut nama Allah di muka bumi ini untuk mempersiapkan dirinya bertemu kelak dengan Allah, maka Allah katakan mereka telah melupakan. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak Pak berzikir kepada Allah. Agar supaya apa? Agar supaya kita mengetahui, mengingat akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Kalau kita lupa, maka kata Allah, inna nasi'nakum, aku pun akan melupakan engkau. Jadi orang-orang yang menjadi penghuni api neraka itu adalah orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya tentu saja karena lupa maka perintah Allah tak dilaksanakan dia, larangan Allah dia tabrak dia, dan dia nggak peduli. Nah, oleh karena itu, apakah mereka akan mendapat hukuman? Iya, pasti, Pak. Paduku adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Mereka akan menghuni neraka jahanam itu abadi selamanya, disebabkan karena apa? Karena perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Apa Ustadz nakut-nakutin? Enggak nakut-nakutin, memang itu ayatnya.
begitu ceritanya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Saya punya kewajiban menyampaikannya. Bapak Ibu mencernanya. Kalau mau mengamalkannya, amalkanlah ingatan kita kepada Allah, berzikirlah sebanyak-banyak. Lalu bagaimana itu? Tadi pertanyaannya ada, masih boleh nih jawabnya? Jam 10. Tadi pertanyaan, apakah menjadi bahan bakarnya gitu ya? Hah? Ya. Oh, kita ini dulu, apa namanya? Bahan bakarnya dulu. Benar, menjadi bahan bakar api. Kita ini bahan bakarnya api neraka. Kenapa? Banyak lemaknya, Pak. Tapi sebenarnya kal hijarah, batu itu bahan api neraka, batu dan kita. Kalau kita tengok batu, coba batu bakar, bisa nggak terbakar? Kan nggak bisa kalau pakai korek api, kan nggak bisa. Tapi tengok itu di gunung berapi, lava itu yang menggolak-golak itu batu, Pak. Kalau sudah dia dingin jadi batu, Pak. Artinya apa? Suhu dalam api neraka itu lebih dari magma yang ada di gunung itu. Merinding saya menceritakan soal neraka itu. Kenapa? Karena memang Al-Quran menyebut dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, maka engkau tak akan sanggup membuat ayat wa lan taf'alu fattaqun naral lati, maka takutlah engkau pada hari di mana Allah ancamkan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Batu itu menunjukkan bahwa api neraka yang sebagaimana Al-Quran sebutkan panasnya luar biasa. Panas di gunung api itu, di magmanya itu lebih dari 4.000 derajat Celcius atau sekitar, pokoknya sampai si batu itu mencair begitu. Panas, Pak. Jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba api neraka, coba dulu bakar itu pakai korek api. Panas. Itu baru 100 derajat itu, Pak. Ini ribuan kali derajat dari itu panas. Kaki kita nyentuh kepala kita itu yang mendidih. Lalu bagaimana? Apakah ada ibaratnya hukuman permulaan bagi mereka yang melakukan dosa di alam kuburnya? Apakah ada adab kubur atau enggak ya, kira-kira begitu? Oh, ada, Pak. Begitu masuk manusia di dalam kubur, ke dalam kubur, maka dikasih persekot dulu atas hukuman itu. Dibuka sedikit lubang neraka itu, khafar niron itu, dibuka. Hawanya panas, hawanya panas, Pak. Tapi juga siapa saja yang amal ibadahnya bagus, maka kemudian Allah akan berikan apa? Berikan juga kepada mereka itu apa? Keindahan surga, taman-tamannya. Hawa-hawa surga dikasih juga, Pak. Nah, saya sedikit menjelaskan kenapa sih orang itu mendapatkan siksa? Kenapa orang itu mendapatkan surga gitu, Pak? Apa namanya? Surga pahala. Sederhana saja. Mereka yang di alam dunia ini kolbunya telah bersih, diisi hanya dengan Allah, yang disebut dengan jiwa yang mutmainnah, maka itu akan dipanggil langsung oleh Allah, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, panggilan bagi mereka yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, sholatnya khusyuk, ibadahnya bagus, dalam keluarga tak pernah marah, karena sudah hilang nafsu amarahnya, hilang lawamanya, hilang mulhimahnya, hilang. Dia sudah masuk ke dalam mutmainnah, keluarganya sakinah. Jiwa-jiwa yang mutmainnah,
Tapi kalau masih ke anak marah-marah, pagi marah, siang marah, sore marah, itu berarti jiwa kita masih amarah, Pak. Harus dibersihkan, diturunkan derajatnya, minimal lawamah, nyesal. Kita kalau gini, nafsu yang pertama, lapis pertama itu namanya amarah. Ketika kita marahi anak, kita maki-maki anak. Nanti kalau malam anak kita lagi tidur, bekas pukulan kita ada di kakinya, kita tengok, muncul penyesalan. Aduh, nyesal sekali. Nah, itu lawamah tuh. Yang tadinya marah, nyesel. Nah, itu lawamah. Cuman besok pagi anak kita nakal lagi, kita pukul lagi, kita marah lagi. Jadi gelombang kita itu ya amarah, amarah, lawamah gitu terus. Harusnya begitu nafsu amarah kita hapus, muncul lawamah kita hapus. Nanti akan muncul mulhimah. Mulhimah itu apa? Penuh ilham. Jiwa kita itu diisi oleh informasi-informasi baik. Dalam surah As-Samsu dikatakan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Diawali dengan apa? Dengan sesungguhnya Allah memasukkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu fujuraha, kejahatan dan ketakwaan. Itu nafsu mulhimah itu. Ada pilihan antara ingin berlaku baik atau berlaku jahat. Mulhimah, ilham. Tapi kalau kita ambil kebaikan, maka qad aflaha man tazakka. Beruntung, sukses, bahagia orang yang membersihkan jiwanya, mengambil jalan kebaikan. Tapi wa qad khaba man dasaha, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi kalau pilihannya kemudian pilihan pada kejahatan, berarti mengotori jiwanya. Rugi. Kalau sudah bersih dari jiwa yang mulhimah, maka akan muncul mutmainnah. Nah, mutmainnah inilah yang Allah akan panggil untuk masuk ke dalam surga. Kalau orang meninggal dalam posisi mutmainnah jiwanya, langsung Pak masuk surga. Hari ini yang meninggal Pak, pertama problemnya mereka tidak menjalankan rukun iman, yang iman kepada para malaikat. Rata-rata orang yang meninggal sekarang itu nggak pernah kenalan dulu dengan malaikat Jibril. Langsung aja malaikat Israil. Itu kaget. Kenalan dulu dengan malaikat Jibril. Banyak baca Quran agar supaya dihantarkan itu Al-Quran ke dalam kolbu bapak ibu. Kan nggak pensiun Pak, malaikat itu nggak pensiun. Tetap dia memberikan malaikat-malaikat. Tetap melayani kita. Karena memang itu di rokib atid, ada di kanan kiri kita. Yang menulis amal baik, amal buruk, ada. Ya kenalan dengan itu. Kita kan nggak main langsung aja dengan Israel. Ya lewat. Payah itu. Pelajari dulu rukun iman. Iman kepada para malaikat. Iman kepada Allah, kita ma'rifatullah. Iman kepada para malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitab. Baca kitab Quran. Baca itu semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berulang-ulang, apalagi Ramadan ini. Tamatkan. Kalau bisa hafalkan jadi zikir. Kalau sudah hafal itu dizikirkan. Sehingga akan utuh. Karena gampang sekali hafalan itu lupa. Bapak Ibu, barangkali itu jawabannya, mudah-mudahan bisa memenuhi ini. Ada pertanyaan lagi? Barangkali silakan. Habis saja. Baik, demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.